Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak, Ibu, Emas, Mbak, Abang, Kakak, adik-adik, serta teman-teman yang menonton channel ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ayub Azmi Hafiza, merupakan mahasiswa Magister Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait konsep stratigrafi hingga sekuen stratigrafi. Berikut outline yang akan saya sampaikan yaitu sedimentologi dan stratigrafi, kemudian litostratigrafi, biostratigrafi, kronostratigrafi, kemudian ada sekuen stratigrafi, lingkungan pengendapan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sedimentologi stratigrafi. Sedimentologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang proses yang terjadi pada suatu formasi batuan, yaitu transportasi dan deposisi sehingga menjadi material yang terakumulasi di lingkungan darat dan laut yang pada akhirnya menjadi batuan sedimen. Sedimentologi adalah proses sedimentasi yang terjadi di satu titik, satu sumur biasanya bisa, tetapi sedimentologi tidak berbicara tentang umur. Sedangkan stratigrafi adalah ilmu yang mempelajari batuan untuk menentukan urutan dan waktu kejadian dalam sejarah bumi, memberikan kerangka waktu yang memungkinkan untuk melakukan penafsiran batuan sedimen dalam kaitannya dengan lingkungan pengendapan yang berkembang secara dinamis. Stratigrafi adalah proses sedimentasi yang penyebarannya itu lateral atau lateral distribution. Stratigrafi pada umumnya membahas umur, tidak seperti sedimentologi yang tidak membahas tentang umur. Pengelompokan batuan berdasarkan kategorinya, yaitu yang pertama satuan litostratigrafi adalah satuan berdasarkan properti atau karakter litologi dari tubuh batuan. Yang kedua satuan unconformity bounded adalah tubuh batuan yang dibatasi pada bagian atas dan bawahnya dengan ketidakmenerusan atau discontinuity dari suatu urutan stratigrafi. Yang ketiga, satuan biostratigrafi adalah satuan berdasarkan kandungan fosil dari tubuh batuan. Yang keempat, satuan polaritas magnetostratigrafi adalah satuan berdasarkan perubahan orientasi atau remanen magnetisasi pada tubuh batuan. Remanen magnetisasi adalah sisa medan magnet yang tetap ada dalam suatu material magnet setelah medan magnet yang luar hilang. Yang terakhir yaitu satuan kronostratigrafi adalah satuan berdasarkan waktu dari pembentukan tubuh batuan. Ketika kita membahas sedimentologi, ini berkaitan dengan proses yang terjadi ketika batuan sedimen terbentuk, di mana ini akan mengukur berdasarkan untuk sistem deposisional atau pengendapan secara individu atau secara in situ di situ saja. Sedangkan stratigrafi itu berkaitan dengan korelasi dan atribut dari urutan batuan. Ketika keduanya digabungkan atau diiriskan, maka kita akan mendapatkan sekuens stratigrafi di mana di dalamnya mengandung dari sedimentologi dan stratigrafi meliputi dari proses, korelasi, prediksi, kemudian juga berasosiasi dengan sistem yang lebih luas. Sedimentologi hanya membahas tentang bagaimana pembentukan dan proses mencapai hal menjadi batuan sedimen. Sedangkan stratigrafi adalah ilmu yang mempelajari urutan batuan yang berkaitan dengan semua karakter dan atribut dari batuan sebagai urutan. Hanya kemudian serta interpretasi dari urutan tersebut berdasarkan dari asal dan sejarah geologi. Beberapa tubuh batuan yang dapat dihasilkan, yang pertama itu karakteristik dari litologinya, kemudian kandungan fosil, yang gak kalah pentingnya yaitu umur dari batuan. Kalau seandainya mengandung mineral berat, bagaimana sifat-sifat dari kemagnetannya. Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana posisi relatif dengan adanya unconformity atau ketidakselarasan, atau adanya kesebandingan atau korelasi antara permukaan yang ada. Dan di sini kita akan mendapatkan unit dalam bentuk litostratigrafi, yaitu artinya stratigrafi yang berasal hanya dari litologi. Kemudian biostratigrafi ini yang berdasarkan dari kandungan fosil atau umur dari batuan yang mengandung fosil tersebut. Dan yang kemudian ada kronostratigrafi unit, yaitu unit stratigrafi yang berdasarkan proses terjadinya atau proses pengendapan dari sedimen tersebut atau batuan-batuan yang kita temukan. Kemudian ada magnetostratigrafi, yaitu unit stratigrafi yang berdasarkan dari data kemagnetannya. Dan yang terakhir ada sekuen stratigrafi yang berdasarkan sekuen, artinya akan berkaitan dengan mikrofasies yang lebih kecil. Selanjutnya kita membahas prinsip atau laws of stratigraphy,
yaitu hukum dasar dari stratigrafi. Kemungkinan semuanya sudah pernah membaca atau mendengarkan penjelasan mengenai hukum-hukum dasar pada stratigrafi. Secara umum, hukum dasar geologi. Yang pertama yaitu original horizontality. Pada awal pengendapan, semua lapisan batuan itu terbentuk secara horizontal, kecuali pada tepi cekungan, yang akan memiliki sudut kemiringan asli atau initial dip. Yang kedua, yaitu hukum superposisi. Dalam kondisi normal yang belum terganggu, batuan yang tadinya datar, maka batuan yang paling bawah memiliki umur yang paling tua dibandingkan batuan yang berada di atasnya. Ini kita bisa masukkan ke dalam logika kita. Selanjutnya, lateral continuity. Masih berkaitan dengan hukum 2 sebelumnya, pada kondisi normal, pelamparan suatu batuan akan menerus sepanjang jurus perlapisan dari batuannya atau strike-nya. Yang keempat yaitu hukum suksesi fauna. Yang kelima yaitu cross-cutting relationship atau bisa juga berhubungan dengan keselarasan atau conformity. Adalah hubungan antara satu lapis batuan dengan lapisan batuan lainnya di atas atau di bawahnya yang menerus tidak terdapat selang waktu pengendapannya, disebut sebagai keselarasan. Pengelompokan batuan yang ada di bumi secara bersistem menjadi satuan-satuan bernama yang berdasarkan pada ciri-ciri atau fasies batuan. Pada satuan litostratigrafi, penentuan satuan didasarkan pada ciri-ciri batuan yang dapat diamati di lapangan. Satuan litostratigrafi pada umumnya sesuai dengan hukum superposisi. Dengan demikian, maka batuan beku, metamorfosa yang tidak menunjukkan sifat perlapisan dikelompokkan ke dalam satuan litodemik. Fasies adalah aspek fisika, kimia, atau biologi suatu endapan dalam kesamaan waktu. Dua tubuh batuan yang diendapkan pada waktu yang sama dapat dikatakan berbeda fasies jika kedua batuan tersebut berbeda ciri fisik, kimia, atau biologinya. Satuan litostratigrafi resmi dan tak resmi. Satuan litostratigrafi resmi ialah satuan-satuan yang memenuhi persyaratan sandi stratigrafi. Sedangkan satuan litostratigrafi tidak resmi ialah satuan yang tidak seluruhnya memenuhi persyaratan sandi stratigrafi Indonesia. Satuan tidak resmi sedapat-dapatnya harus bersendi kepada ciri litologi. Bila ciri litologi tidak dipergunakan, maka ciri-ciri yang didapat dengan cara mekanik, geofisika, geokimia, atau penelitian lainnya dapat pula dipakai sebagai sendi satuan tidak resmi. Penamaan resmi, pertimbangannya seperti di cekungan mana kolom itu berada. Sedangkan satuan dasarnya yaitu formasi, urutan dari satuan resmi yaitu kelompok, formasi, dan anggota. Penamaan tak resmi, pertimbangannya semata-mata oleh ciri litologi yang dominan. Batas dan penyebaran satuan litostratigrafi. Batas satuan litostratigrafi ialah sentuhan antara dua satuan yang berlainan ciri litologi yang dijadikan dasar pembeda kedua satuan tersebut. Batas satuan ditempatkan pada bidang yang nyata. Batasnya merupakan bidang yang diperkirakan kedudukannya atau batas arbiter. Satuan-satuan yang berangsur berubah atau menjadi jemari, peralihannya dapat dipisahkan sebagai satuan tersendiri apabila memenuhi persyaratan dari sandi. Nah, berikut adalah gambar dari litostratigrafi. Dia merupakan penarikan korelasi antara batuan yang sama, misalnya antara lempung dan lempung, napal dan lapal, batu pasir dengan batu pasir, seperti itu. Kronostratigrafi. Pembagian kronostratigrafi ialah penggolongan lapisan batuan secara bersistem menjadi satuan bernama berdasarkan interval waktu geologi. Interval waktu geologi ini dapat ditentukan berdasarkan geokronologi atau metode lain yang menunjukkan kesamaan waktu. Pembagian ini merupakan kerangka untuk menyusun urutan peristiwa geologi secara lokal, regional, dan global. Hubungan kronostratigrafi dan geokronologi. Bagi setiap satuan kronostratigrafi, terdapat satuan geokronologi bandingannya 1. Eonotem dengan kurun, 2. Eratem dengan masa, 3. Sistem dengan zaman, 4. Seri dengan kala, dan yang terakhir itu jenjang dengan umur. Kronostratigrafi yaitu merupakan unit stratigrafi yang berdasarkan proses terjadinya atau proses pengendapan dari sedimen tersebut atau batuan-batuan yang kita temukan. Jadi bisa kita lihat pada gambar ini ada sumur 1 dan sumur 2. Penarikan korelasinya yaitu antara Meosen atas dengan Meosen atas,
Begitu juga dengan Miosin tengah dengan Miosin tengah, dan yang terakhir yaitu Miosin bawah dengan Miosin bawah. Biostratigrafi yaitu pembagian biostratigrafi dimaksud untuk menggolongkan lapisan-lapisan di bumi secara bersistem menjadi satuan-satuan bernama berdasarkan kandungan dan penyebaran fosil. Satuan biostratigrafi ialah tubuh lapisan batuan yang dipersatukan berdasarkan kandungan fosil atau ciri-ciri paleontologi sebagai sendi pembeda terhadap tubuh batuan sekitarnya. Dan penjelasannya itu yang pertama, fosil yang dimaksud adalah fosil in situ. Dan yang kedua, fosil rombakan apabila mempunyai makna yang penting dapat dipakai dalam penentu satuan biostratigrafi atau tak resmi. Berdasarkan ciri satuan paleontologi yang dijadikan sendi satuan biostratigrafi dibedakan menjadi yang pertama zona kumpulan, kemudian zona kisaran, zona puncak, zona selang, zona rombakan, dan zona padat. Zona ialah satuan dasar biostratigrafi. Zona adalah suatu lapisan atau tubuh batuan yang dicirikan oleh satu takson fosil atau lebih. Sehingga biostratigrafi ini adalah unit stratigrafi yang berdasarkan dari kandungan fosil atau umur dari batuan yang mengandung fosil. Sehingga korelasi kita lihat pada gambar berdasarkan fosil yang terdapat pada satu batuan dengan fosil yang terdapat di antara batuan lainnya walaupun batuan tersebut berbeda batuan. Sekuen stratigrafi yaitu proses pengisian cekungan dipengaruhi oleh adanya hubungan antara suplai sedimen dengan ruang akomodasi yang dinamis sehingga menghasilkan pola tumpukan sedimen yang khas secara vertikal dan lateral yang disebut sebagai sekuen stratigrafi menurut Allen dan Allen 2013. Sekuen stratigrafi telah banyak diadopsi dalam industri migas karena dapat menjelaskan dengan baik hubungan antar strata batuan, sedimen dalam kerangka waktu dan bisa dimanfaatkan dalam menginterpretasi hubungan antara fasies batuan menurut Van Wegener tahun 1988. Akademia atau akademisi akan menggunakan sekuen stratigrafi dengan menggunakan istilah genesis, evaluasi, dan internal arsitektur yang mengisi cekungan itu apa sih? Bagaimana setting cekungan, bentukannya seperti apa? Itulah target akademisi. Sementara pemerintahan yaitu dengan pemetaan dan korelasi antara daerah secara regional, tapi skalanya itu cekungan. Biasanya dipakai Badan Geologi untuk memetakan pemetaan geologi regional, biasanya basisnya itu cekungan. Kemudian untuk industri, biasanya untuk eksplorasi dan produksi, baik itu petroleum play, coal, dan mineral resources. Dan integrate disiplinnya atau ilmu-ilmu yang mendukungnya yaitu sedimentologi, stratigrafi, geofisika, geomorfologi, isotop geochemistry, structural geologi, dan basin analysis. Sedangkan data-data yang diperlukan itu antara lain yaitu data seismik, outcrop, singkapan, core, well log, biostratigrafi, dan geokimia. Dan yang beberapa yang mengontrolnya itu adalah perubahan muka air laut, kemudian subsidence, uplift, dan iklim, kemudian ada sedimen supply dan fisiografi dari cekungan. Selanjutnya ada energi yang ada di lingkungan pengendapan serta biota yang ada di lingkungan tersebut. Sekuen stratigrafi yaitu studi tentang hubungan antara perubahan permukaan air laut dan sedimentasi menurut Nichols 2009. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi sedimentologi dan stratigrafi. Yang pertama yaitu relative sea level, yaitu naik turunnya permukaan air laut. Yang kedua, sedimen influx, yaitu banyaknya sedimen yang diendapkan pada suatu tempat. Dan yang ketiga yaitu tectonic activity, yaitu aktivitas tektonik seperti uplift atau pengangkatan, dan ketika tektoniknya tenang. Dan yang terakhir yaitu subsidence atau penurunan. Sekuen stratigrafi. Proses yang terjadi pada ilmu stratigrafi yang pertama yaitu transgresi, adalah suatu keadaan air laut naik sehingga garis pantai akan bergerak menuju daratan. Yang kedua, regresi
adalah kebalikan dari transgresi, yaitu merupakan pergerakan daratan yang menuju laut sebagai suatu hasil dari sedimentasi yang terjadi di pantai. Yang ketiga yaitu constant shoreline, adalah keadaan air laut sama dengan keadaan daratan, sama-sama naik atau sama-sama turun. Pola parasequence sets. Parasequence set adalah suatu suksesi atau susunan dari parasequence yang terjadi karena proses stratigrafi, baik itu transgresi, regresi, atau constant shoreline. Parasequence sets terdiri dari parasequence, dan parasequence ini dibatasi oleh marine flooding surface. Pola parasequence sets yang pertama yaitu retrogradasi, adalah pola parasequence sets yang terjadi karena proses transgresi. Yang kedua, progradasi adalah pola parasequence set yang terjadi karena proses dari regresi. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu agradasi, adalah pola parasequence set yang terjadi karena proses dari constant shoreline. Bisa kita lihat pada gambar yang paling atas yaitu merupakan retrogradasi, yaitu akomodasinya lebih banyak daripada sedimen supply, sehingga ruang akomodasinya itu lebih banyak menghasilkan retrogradasi. Sebaliknya, jika ruang akomodasi space-nya lebih sedikit daripada sedimen supply akan menghasilkan dari progradasi. Dan yang terakhir, jika sama antara akomodasi dan sedimen supply-nya menghasilkan agradasi, yaitu gambar yang paling bawah. Berikutnya adalah transgresi, yaitu normal regresi, adalah progradasi yang disebabkan oleh sedimen. Sedimentasinya meningkat mendekati garis pantai. Trennya bakal mendapatkan progradasi dengan adanya agradasi. Selanjutnya ada forced regresi. Definisinya adalah progradasi yang disebabkan oleh adanya dasar laut yang turun. Jadi yang turunnya itu bukan dari sedimen supply yang lebih cepat dibandingkan kenaikan muka air laut. Tetapi ternyata forced regresi disebabkan oleh faktor adanya penurunan dasar lautnya atau subsidence, tidak berhubungan dengan sedimen supply. Forced gradasi atau progradasinya tidak terdapat agradasi, tetapi downstepping, artinya steppingnya curam ke arah bawah seolah-olah daratnya maju ke laut. Transgresi yang terakhir yaitu disebabkan adanya karena retrogradasi, disebabkan dasar lautnya yang naik atau biasa disebut uplift, pengangkatan, kenaikan dari base level rise-nya mengalahkan kecepatan dari sedimentasi yang ada di pantai, sehingga seolah-olah dia bergerak menuju ke arah daratan. Accommodation atau yang biasa dikenal accommodation space adalah ruang yang tersedia untuk sedimen itu terakumulasi atau biasa disebut dengan accommodation space. Pada lingkungan fluvial atau terrestrial, ruang akomodasi dikontrol oleh the fluvial equilibrium profile atau profil kesetimbangan fluvial. Pada paparan atau shelf, biasanya ketersediaannya tergantung pada yaitu tektonik, yaitu relative sea level, juga eostatic sea level, dia bergantung pada relative sea level. Yang ketiga yaitu compaction of seafloor sediment, dan yang terakhir yaitu sedimen input atau sedimen supply. Nah, ini merupakan gambaran adanya siliciclastic sediment supply dari sungai. Kita jadikan accommodation space-nya yaitu non-marine, ada juga accommodation space-nya di laut. Dia sebenarnya campuran antara siliciclastic sediment supply yang ada di river dengan di laut. Ketersediaan accommodation space-nya itu tergantung, bisa jadi lebih kecil atau mengecil karena terjadinya uplift atau pengangkatan, atau accommodation-nya space-nya besar ketika terjadinya subsidence. Juga berkaitan dengan muka air lautnya. Jika muka air laut naik, maka accommodation space-nya juga semakin besar untuk menampung dari sedimen yang ada. Tapi kalau sea levelnya drop, maka accommodation space-nya juga kecil. Seperti itu. Selanjutnya ada depositional sequence dan system track. Yang pertama kita bahas adalah system track, high stand system track.
High extent system track merupakan periode pada muka air laut yang paling tinggi, makanya kita sebut sebagai high extent system track. Patternnya bisa agradasi atau progradasi, shoreline shifting ke arah landward, atau shoreline-nya menjauhi dari bibir pantai atau menjauhi arah daratan sehingga mendekati lautan. Kemudian ada beberapa sedimen yang masuk ke cekungan yang lebih dalam, kita sebut sebagai high extent system track. Selanjutnya ada falling stage system track, atau bisa juga disebut sebagai low stand system track. Adalah periode pada saat submarine fan deposit in deep water and fluvial inclusion and erosion on shelf yang ada di batas paparan darat. Kemudian terjadi erosi di shelf localized called inside valleys. Kemudian batas sekuen untuk yang low stand system track atau biasa ditandai dengan low stand system track atau LSST, ditandai dengan unconformity atau end of LSST. Biasanya akan ada formasi turbidite di lantai cekungannya, namun bukan berarti itu unconformity karena dengan adanya lantai cekungan atau berada di lantai cekungan yang merupakan correlative conformity. Selanjutnya ada low stand system track. Apa perbedaannya dengan falling stage system track? Adalah red sea level rising lebih kecil dibandingkan dengan sedimen supply. Kemudian di bagian paparan tidak terjadi erosi, jadi terlewati begitu saja. Pada saat itu akan terbentuk turbidite. Turbidite itu adalah arus yang disebabkan lebih banyak oleh faktor-faktor gravitasi. Dan yang terakhir yaitu low stand wedge yang merupakan progradasi mengarah ke agradasi. Selanjutnya ada transgressive surface atau transgressive system track. Biasanya red sea level rising, laju dari kenaikan muka air lautnya lebih besar dibandingkan dengan sedimen supply-nya. Kemudian merupakan awal dari transgressive system tracks, patternnya itu merupakan retrogradasi dengan sedimen supply yang rendah sehingga menyebabkan raffinement surface. Kemudian transgressive system track, red sea level rising-nya juga lebih besar dibandingkan dengan sedimen supply yang ada. Patternnya adalah retrogradasi. Di paparan terdapat pengendapan. Shoreline-nya bergerak maju ke arah daratan atau mendekati ke arah daratan. Tidak ada sedimen yang mencapai lantai cekungan. Formasi ini kita sebut sebagai estuari. Estuari itu adalah zona transisi yang biasanya terbentuk antara sungai dengan laut yang ada di shelf. Yang terakhir ada di maximum flooding surface atau MFS, yaitu merupakan sea levelnya rise slow down, kemudian merupakan fase dari accommodation space-nya itu balance dengan sedimen supply yang ada. Merupakan fase atau pattern-nya itu yaitu transgresi. Shoreline-nya itu statik menuju ke arah seaward atau garis pantai maju ke arah laut. Sedimentasinya rendah di paparan. Kemudian ada high extent-nya, periodenya di mana kembali ke agradasi dan progradasi pattern. Tidak ada sedimentasi yang ada pada incase valleys. Selanjutnya ada lingkungan pengendapan. Definisi menurut Sellis 1985, lingkungan pengendapan adalah suatu area dari permukaan bumi yang secara fisik, kimia, dan biologi berbeda dengan area di sekitarnya. Menurut Box 1987-2005, suatu kondisi dengan parameter fisik, kimia, dan biologi tertentu yang berhubungan dengan suatu unit geomorfik yang memiliki geometri dan ukuran tertentu di mana sedimen dapat diendapkan. Suatu lingkungan pengendapan memungkinkan sebagai tempat terjadinya erosi, kesetimbangan atau equilibrium, atau non-deposisi dan non-erosi dan deposisi. Proses deposisi pada lingkungan pengendapan akan menghasilkan produk berupa fasies pengendapan. Lingkungan pengendapan akan menghasilkan fasies batuan. Parameter-parameter dari fasies batuan sedimen dapat digunakan untuk interpretasi lingkungan pengendapan. Parameter fasies yang diperlukan sebagai dasar observasi adalah geometri, litologi, struktur sedimen, pola arus purba, dan fosil. Macam-macam lingkungan pengendapan. Secara sederhana, lingkungan pengendapan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu lingkungan pengendapan darat atau kontinental,
Lingkungan pengendapan transisi dan lingkungan pengendapan laut atau marine menurut Sele 2000. Darat kontinental. Lingkungan pengendapan darat terdiri atas dua, yaitu terestrial dan berair atau aqueous. Terestrial sendiri terdiri dari gurun dan glasial, sedangkan lingkungan pengendapan berair terdiri dari fluvial, paludal atau rawa-rawa, danau, dan goa. Dan lingkungan pengendapan transisi yaitu terdiri dari delta, estuari, laguna, dan daerah pasang surut. Lingkungan pengendapan laut atau marine terdiri atas lingkungan laut silisi-klastik dan lingkungan laut karbonat dan evaporit. Sementara lingkungan laut silisi-klastik sendiri terdiri dari lingkungan shelf dan lingkungan laut dalam. Sedangkan lingkungan laut karbonat dan evaporit terdiri dari lingkungan paparan karbonat atau bukan reef dan lingkungan laut evaporit. Bagaimana hubungan cekungan dengan lingkungan pengendapan? Proses yang terjadi di setiap lingkungan pengendapan ini didasari bahwa biasanya terbentuk beberapa lingkungan pengendapan dalam pengisian cekungan. Jadi, pada basin-basin atau cekungan dengan kekhasan tertentu akan mempunyai kemungkinan terbentuknya lingkungan pengendapan tertentu. Intinya bahwa untuk mempelajari bagaimana cekungan itu terisi, kita harus terlebih dahulu mempelajari bagaimana lingkungan pengendapan itu terisi terlebih dahulu dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana dia berkembang berdasarkan waktu. Secara umum demikian bagaimana proses sedimentasi berjalan berdasarkan konsep pembentukan tinggian sebagai produk dari proses tektonik. Di sini umumnya proses tektonik akan menghasilkan tinggian yang itu menjadi lebih dominan dari rezim erosi. Daerah selanjutnya adalah daerah-daerah yang relatif proses transportasinya. Daerah-daerah yang lain relatif lebih banyak menerima sedimentasi sehingga yang banyak itu adalah sistem tampungan. Isinya lebih banyak dari proses sedimentasi. Lingkungan pengendapan merupakan ujung atau produk dari sedimentologi, stratigrafi, litostratigrafi, biostratigrafi, kronostratigrafi, dan sekuen stratigrafi yang telah kita pelajari pada slide-slide sebelumnya. Jika kita sudah mendapatkan salah satu dari itu, maka kita dapat menentukan lingkungan pengendapannya. Apalagi jika kita memiliki 2 unit stratigrafi atau lebih, kita dapat menentukan lingkungan pengendapannya dengan lebih baik lagi. Setelah lingkungan pengendapan kita mengetahuinya, kita selanjutnya ke arah lebih regional, yaitu basin atau cekungannya. Berikutnya adalah kesimpulan. Sedimentologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang proses yang terjadi pada suatu formasi batuan, yaitu transportasi dan deposisi, sehingga menjadi material yang terakumulasi di lingkungan darat dan laut yang pada akhirnya menjadi batuan sedimen. Kemudian, stratigrafi adalah ilmu yang mempelajari batuan untuk menentukan urutan dan waktu kejadian dalam sejarah bumi. Selanjutnya, litostratigrafi adalah pengelompokan batuan yang ada di bumi secara bersistem menjadi satuan-satuan bernama yang berdasarkan pada ciri-ciri atau fasies dari batuan tersebut. Kemudian pembagian biostratigrafi dimaksud untuk menggolongkan lapisan-lapisan di bumi secara bersistem menjadi satuan-satuan bernama berdasarkan kandungan dan penyebaran fosil serta umur dari batuan tersebut. Dan proses pengisian cekungan dipengaruhi oleh adanya hubungan antara suplai sedimen dengan ruang akomodasi yang dinamis sehingga menghasilkan pola tumpukan sedimen yang khas secara vertikal dan lateral yang disebut sebagai sekuen stratigrafi. Dan yang terakhir dari hasil itu semua merupakan lingkungan pengendapan yang menurut Box 1987 dan 2005 yaitu suatu kondisi dengan parameter fisik, kimia, dan biologi tertentu yang berhubungan dengan suatu unit geomorfik yang memiliki geometri dan ukuran tertentu di mana sedimen dapat diendapkan.
Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyampaian materi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, namun bukan bermaksud menggurui dalam hal ini. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaian materi dari saya ada kata-kata yang salah dalam hal penyebutannya ataupun yang menyinggung. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan materi ini hingga selesai atau menonton channel ini sampai habis.